Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran sejarah kelas 11 semester 2 kurikulum Merdeka fase F. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun topik materi yang akan kita bahas diantaranya adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan, perdebatan isi rumusan teks proklamasi, dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu pasca pertemuan dengan para petinggi Jepang, Soekarno dan Hatta kembali lagi ke rumah Laksamana Maeda. Di dalam perkumpulan tersebut juga berkumpul juga para anggota PPKI, anggota Pemuda, dan anggota Chow Sang In Dewan Pertimbangan Pusat. Ada 5 orang yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi. Di antaranya ada Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan ada Soekarno. Mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian membantu untuk membuat draft awal proklamasi. Dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan ini dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda di lantai pertama di ruang depan. Penyusunan teks ini dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh BM Diah Sudiro dan Sayuti Melik. Nah, rancangan teks proklamasi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama dari judul teks ini yaitu proklamasi, itu diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Dan bagian yang ketiga yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah usulan dari Muhammad Hatta. Sedangkan bagian 4 ini menerangkan tempat dan waktu serta yang menandatangani tanda tangan. Ini diusulkan oleh Insinyur Soekarno yaitu Jakarta 17/08/05 ini karena mengikuti kalender Jepang ya. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia ini diusulkan oleh Soekarno. Kemudian Soekarno mengusulkan untuk merubah kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia ini berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah disetujui, naskah tulisan tangan dari Soekarno tersebut dibawa ke Sayuti Melik untuk diketik naskahnya di mesin ketik ya. Tepatnya ini di ruang belakang ya, ada ruangan untuk mengetik mesin ketik teks proklamasi ini. Nah, ada perbedaan di antara tulisan tulisan tangan Soekarno dengan yang diketik oleh Sayuti Melik. Di antaranya perbedaannya adalah pada wakil-wakil bangsa Indonesia ini diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian untuk pembacaan proklamasi kemerdekaan ini pada awalnya lokasi awal itu adalah lapangan Ikada. Namun setelah melihat perkembangan situasi pada pagi hari pada tanggal 17 itu ternyata lapangan Ikada dijaga ketat oleh Jepang sehingga diganti ke rumahnya Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh yang hadir diantaranya ada Marawis, Buntaran Mutarjo, Latuhari, Abikusumo Cokrodiningrat, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Karta Wiguna, Tambrani, Muwardi,
Trimurti, dan Bringgodikdo. Adapun susunan acara diantaranya adalah pembacaan teks proklamasi, kedua pengibaran bendera merah putih, ketiga adalah sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi selaku dari keamanan. Nah, perubahan rencana pembacaan teks proklamasi pada awalnya adalah pada 17 Agustus jam 8 di lapangan Ikada, namun pada tanggal 17 ini pagi hari ternyata pasukan Jepang sudah mengetahui dan menjaga ketat di sekitaran lapangan Ikada karena Jepang harus mempertahankan status quo sampai sekutu datang ke Indonesia. Akhirnya pihak Indonesia khawatir karena akan terjadi bentrok dan pertumpahan darah, maka dirubahlah rencana pembacaan proklamasi di rumahnya Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Adapun rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan yang pertama adalah diawali dengan kehadiran para pemuda dan para tokoh negara yang hadir jam 8 di rumah Soekarno untuk mempersiapkan acara proklamasi. Yang kedua, pembacaan proklamasi oleh Soekarno pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10. Acara selanjutnya setelah pembacaan dilakukanlah pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hadiningrat dan Es Suhud diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan ditutup dengan pidato sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikut ada beberapa dokumentasi yang berhasil terselamatkan karena pada waktu itu ada wartawan yang memfoto dan itu kameranya harus dihancurkan, dan ini hanya beberapa foto yang masih selamat dari peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.